Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita mulai kajian kita pada malam ini. Mari kita awali dengan doa supaya hati kita dibuka oleh Allah untuk bisa cepat mencerna apa-apa yang kita pelajari. Diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian Rabbi Srohli, dan kita lanjut dengan ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, ya. Abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bentar, supaya tidak serak. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Lihat sini semua. Yang bawa HP mati dulu, kecuali kalau nanti untuk mencatat, gantinya buku, baik. Nana yang berbahagia, yang sesungguhnya harus saya banggakan, merapat Mas, yang belakang itu merapat ya. Ojo namburi kabeh ku cepet ngantuk ya, anggai ku tonton dulu kan lak ngantuk. Nek gak ngomong ae, awas ya. Mari kita bersyukur pada Allah, limpahan rahmat tetap dikaruniakan kepada kita. Kita sehat. Kalau ada ngantuk itu ya sehat. Ini gak iso ngantuk gak sehat, tapi ini ngantuk terus ya susah. Ya. Bisa beraktivitas, bisa ikut ngaji. Hari ini Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Miladiah. Mudah-mudahan ngaji kita pada malam ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan. Kalau besok Rebo depan berarti sudah malam 17. Ya, tahun 17 itu kan hari Kamis ya. Malam 17. Mudah-mudahan juga sehat, sehingga apa-apa yang kita programkan, yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita membawa barokah. Membawa barokah itu maknanya ada manfaatnya untuk kehidupan kita dan lingkungan kita. Tidak hanya manfaat di dunia, tapi juga manfaat akhirat. Sholawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Anak-anak, pada malam ini Pak Akon akan menyampaikan terkait dengan adab
masuk masjid. Penting saya sampaikan, tapi sebelumnya sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari hari Rabu kemarin. Hari Rabu kemarin Pak Akhwan menyampaikan struktural atau struktur organisasi Muhammadiyah. Masih ingat? Apa itu? Secara vertikal. Apa maksudnya? Susunan organisasi Muhammadiyah dari bawah sampai ke atas. Yang paling bawah adalah ranting. Ranting itu berada di mana? Di tingkat kelurahan. Ranting kita ini ranting apa? Berapa RW? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa RW? 9 RW. Ya, 9 RW ya. Betul ya? Panti Dahlan ini termasuk RW berapa? 6. Masih wilayah RW 6. Berarti RW 7 itu mana? Di sana ya? Tambak Dalam. Oke. Tapi kalau Tambak Dalam baru kan ikut Asmrawa ya dulu? Enggak ya? Oke. Kemudian yang perlu diketahui sampai saat ini RW, maaf, Ranting Moro Kerembangan itu ketuanya siapa? PRM Moro Kerembangan karena belum musran. Siapa? Pak Jono. Amal usaha Muhammadiyah AUM yang ada di Moro Kerembangan itu apa saja? Panti Dahlan, Masjid Al-Islam, apa? Masjid Al-Mutakin. Apalagi ukhuwah itu ikut mana? Ukhuwah itu ikut di Pak. Mana TK Aisyah berapa? 67. Mushola Al-Bayan. Ada berapa? Ada 5 AUM. Itu ikut Moro. Paham ya? Di atasnya ranting apa? Cabang. Cabang mana kita ini? Cabang Kerembangan. Ya. Sudah tahu? Ketua PCM Kerembangan sekarang? Tahu ya? Siapa? Loh, berarti kemarin nggak ikut pengajian Sakinah ya? Sampai sesungguhnya sampai ini sudah punya kewajiban untuk ikut datang pengajian Sakinah setiap Ahad pertama. Menambah apa? Menambah pengetahuan, menambah ilmu. Ya. Besok ya. Besok Ahad pertama bulan September itu dilaksanakan di TK Aba 4. TK Aba 4 itu mana? Bangunsari nomor 65. Sebelahnya SMP itu, utaranya. Datang. Ya. Saya berharap sampai datang. Kenapa? Karena itu penting. Dan itu juga banyak informasi-informasi terkait dengan perkembangan Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah. Saya yang masih belum nampak dari sampean semua ini, sampean ini masih belum mau aktif di Masjid Mushola Muhammadiyah yang dekat rumah sampean masing-masing. Masih abot ini. Ya. Masih kelihatan abot. Agak anu sedikit, ayo. Sampean ojo desel ngono retok, maju didik gak apa-apa. Nah, biar enak. Ya. Saya berharap santri
murid Panti Jahlan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, khususnya yang hanya sebulan sekali. Itu lupa, itu yang datang kan bapak-bapak, ibu-ibu, iya, tapi kan anak juga penting. Kalau sampean nanti sudah terbiasa menghadiri kegiatan Muhammadiyah, maka lama-kelamaan sampean juga akan seneng bergabung di Muhammadiyah. Seneng kalau masih usia SD, senang bergabung di IPM. Itu kan? Nanti kalau sudah agak besar, katakanlah sudah perjaka dan lain-lain, bisa bergabung di Pemuda Muhammadiyah. Kalau sudah di atas 38, 40 tahun, sudah bisa bergabung di Muhammadiyah. Tapi kalau kegiatan Muhammadiyah sampai saat usia-usia sekolah ini malas mengikuti, nanti akan juga malas. Tidak akan tertanam hati untuk ikut bergabung di Muhammadiyah. Kenapa? Karena itu menurut Pak Akhwan adalah sangat penting untuk membina iman ketakwaan kita kepada Allah. Paham ya? Oke. Siapa ketua Muhammadiyah Kermangan? Lho kok situ tak sing ngeru? Ya dulu Pak Tir, sekarang Pak Akhwan. Kemudian ketua Muhammadiyah Surabaya. Lho karo. Catat itu kelanjutan dari catatan kemarin. Itu walaupun nanti tidak ada ulangan, itu tidak ada, tapi sampai harus kenal biar tahu ya. Nih contohnya ya, semua amal usaha milik Muhammadiyah itu tidak ada satupun atas nama perorangan, mesti atas nama organisasi. Ya gitu kan. Kalau dulu namanya nama ketua PCM, kalau tidak salah sini namanya masih Pak Arifan, mungkin nggak salah waktu itu. Kemudian sekarang sudah atas nama ketua PDM. Siapapun nanti yang ganti ketuanya ya tetap ketua PDM lah. Saat ini ketua PDM itu namanya siapa tadi? Belum tersampaikan? Dr. M. Ridwan MM. Doktor itu tulisan doktor itu D besar R kecil, doktor S3. Doktor, kalau D kecil R kecil itu dokter S1. Ya. Dr. M. Ridwan MM. Itu ketua PDM Surabaya periode sekarang. Periode berapa ini? 2022-2027. 3. Satu periode itu 2 apa 5 tahun. Ketua PWM. Di atasnya PDM kan PWM. PWM itu di tingkat mana? Provinsi. Provinsi kita provinsi mana? Jawa Timur. Ketua PWM-nya siapa? Siapa? Dr. Sukadiono MM. Dokter. Jadi dokter D besar R kecil titik D kecil R kecil titik Sukadiono MM. Jadi beliau dokter tapi S3-nya doktor. Jadi dokter Sukadiono MM. Itu ketua PWN Jawa Timur yang sekaligus beliau juga rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tuh. Kemarin Pak Akhwan atau PCM memberikan rekomendasi berapa orang itu yang mau masuk ke Universitas Muhammadiyah Surabaya supaya mendapatkan keringanan SPP dan lain-lain. Tuh. Oke, setelah wilayah tingkat tertinggi apa? PP, pimpinan pusat. Siapa yang tahu namanya ketua PP Muhammadiyah sekarang?
Ayo. Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Prof. P besar, R kecil, O F kecil, Prof. Titik D besar, R kecil, titik Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, koma MSI. Itu ketua PP Muhammadiyah. Apa PP itu? Pimpinan pusat. Oke. Itu saya ingatkan kembali materi yang kemarin. Lah materi hari ini judulnya kasih judul baru. Adab masuk masjid menurut Rasulullah. Penting ini. Adab masuk masjid menurut Rasulullah. Anak-anak, tolong perhatikan ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di media sosial itu banyak ragamnya. Banyak ragamnya. Salah satu diantaranya ada yang mengatakan bahwa anak kecil di masjid itu kalau nakal wajar, jangan dimarahi. Ada kan begitu kan? Ini ono arek cilik nang masjid ruame aja dimarahi. Biarkan saja. Dan macam-macam. Karena anak kecil itu nanti adalah generasi penerus dan lain-lain. Apa begitu? Begitu iya, tapi tidak berarti dibebaskan begitu saja. Tentu ada pembinaan. Sekarang itu ada anak kecil suruh ke masjid, bapaknya ngorok nang omah iku akeh. Anaknya suruh ke masjid, bapaknya gak ke masjid. Akhirnya apa? Anaknya ngelakoni apa-apa karo, bapaknya juga tidak mengetahui bagaimana apa yang dilakukan oleh anaknya. Mestinya apa? Ya diiringi, digandeng, diarahkan, gitu kan? Oleh karena itu malam ini Pak akan menyampaikan adab masuk masjid menurut Rasulullah. Anak sekalian, masuk masjid itu harus mengikuti apa-apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Nanti akan saya sampaikan satu persatu yang ditulis. Sekarang tak jelaskan dulu. Ada keterangannya dulu. Kenapa kok begitu? Karena masjid itu rumah Allah. Karena masjid itu rumah Allah. Masjid itu bukan gerdu. Ya. Masjid itu bukan sembarangan. Karena rumah Allah, tempat ibadah, maka ada adabnya. Apa adab itu? Ada tata keramanya, ada sopan santunnya, ada aturannya. Itu aturannya, harus ada aturannya. Ya, mengapa? Karena ke masjid itu tidak sekedar untuk niat bermain. Loh, apa ada? Anak yang datang ke masjid untuk niat bermain? Ada. Di rumahnya sempit, enak main nang masjid aja lah. Loh, ada itu, saya pernah menemukan anak itu main nekeran nang masjid. Ada lari-larian di masjid, jumbritan nang masjid. Ya. Kalau di media sosial ada anak kecil yang ganggu orang tuanya sedang sholat, kadang-kadang naik ke punggungnya ketika sujud, ada kan? Dan seterusnya. Kalau anak seperti itu ya apa boleh? Ya boleh saja, ya tidak masalah. Tapi kan tidak dibiarkan begitu saja, tapi anak itu diberi pengetahuan, diberi arahan. Kalau masih kecil belum bisa berpikir ya
nggak apa-apa seperti itu. Oke, nah karena itu anak-anak, adab masuk masjid itu yang pertama diusahakan suci dari najis dan dari hadas. Badannya suci dari najis dan dari hadas. Paham kira-kira? Suci dari najis itu apa? Jadi mari kencing ya cewek. Ya, suci dari najis dan dari hadas. Diusahakan suci dari najis dan dari hadas. Kalau batal, ya diusahakan untuk berwudu. Kalau hadas besar, diusahakan sudah mandi junub. Sudah tahu kan mandi junub? Oh, sudah sekian kali Pak akan sampaikan kok. Ya. Malam mimpi basah. Ya harus apa? Harus mandi junub dulu. Jangan belum mandi sudah masuk masjid. Pak, karena mandinya di masjid. Kalau mandinya di masjid, secara kebetulan masjidnya itu rangkaiannya panti, rantainya pondok, ya bisa saja. Tapi tetap di kamar mandi dulu, belum masuk ke area masjid. Tapi yang bagus ya mandinya di rumah. Masuk pondok pesantren juga kamar mandinya kan juga di masing-masing itu kan ada kamar mandi umum, tapi tidak di area masjid. Kamar mandi di area masjid itu hanya orang-orang tertentu yang barangkali tamu atau siapa yang mungkin memerlukan sesuatu yang tidak mungkin masuk ke kamar mandi yang ada di kamar-kamar di pondok-pondok, kan nggak mungkin. Misalnya khotib yang datang dari jauh, kemudian karena sumuk dan lain-lain, badannya sudah kotor, kemudian mau mandi di masjid, ya tentu di masjid itu ada kamar mandinya. Tapi kamar mandi masjid bukan untuk umum, tapi untuk orang-orang tertentu. Artinya kamar mandi khusus. Jangan kamu tak ada masjid aja, enggak, gitu kan? Tuh, jadi suci yang pertama suci dari hadas dan suci dari najis. Yang pertama. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih. Memakai pakaian yang bersih suci, sopan, memakai pakaian yang bersih, suci, sopan, menutup aurat. Nah, penting ini. Dah. Pakaiannya bersih. Kenapa kok Pak Awan sebut bersih suci? Karena bersih itu belum tentu suci. Paham? Kalau suci pasti bersih. Contohnya baju Pak Awan ini bersih enggak ini? Bersih. Tapi apakah suci? Kalau saat ini saya nyatakan suci, tapi apakah baju yang bersih seperti ini mesti suci? Belum tentu. Contoh, tadi sudah saya contohkan, kencing, kemudian
celana ini terkena cipratan percikan air kencing, maka celana ini kelihatannya bersih tapi tidak suci. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati. Makanya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat begitu setelah selesai kencing karena kelihatan, karena tempat kencingnya dulu dengan zaman sekarang kan beda. Dulu itu hanya ada tebengnya apa gitu aja, tapi bisa dilihat. Begitu sampai kemudian ke masjid, ditanya Rasulullah, apakah kamu sudah cawi? Apa kamu sudah suci? Katanya sudah. Kata Rasulullah belum. Karena apa? Kelihatan ketika kencing itu air kencingnya tuh nyiprat ke celana, nyiprat ke jubahnya. Kalau begitu berarti tidak suci. Kalau pakaian yang terkena air kencing, yang terkena najis digunakan untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Nih, bersih suci. Yang kedua, sopan. Contohnya tadi Ustadz Imam menyampaikan kepada Nazim itu, kamu kok pakai kaos? Kaosnya itu sudah bersih Pak, suci, iya. Tapi yang namanya kaos, ini kita belajar, ya yang rapi lah, yang sopan. Pak kan masih ingat itu, waktu saya kuliah, apa? Ada apa? Lenda kok nyeding barang, kok serius banget, ya? Waktu saya kuliah dulu, ada teman saya waktu kuliah itu pakai kaos, ya. Orangnya sekarang sudah pensiun, pegawai Departemen Agama. Ditegur oleh dosen, hei kamu siapa? Saya ini Pak, ini Ustadz. Kamu sudah kerja? Sudah Ustadz. Kerja di mana? Departemen Agama. Pulang. Langsung suruh pulang. Kuliah itu. Pulang. Sama Ustadz Samsul Duha itu. Saya semua ingat betul itu. Nggak bisa lupa itu. Ustadz Nawawi. Sekarang rumahnya di daerah rumahnya Pak Umar Lazim sana, Simomulyo Baru. Masih ingat betul saya. Pakai kaos, tidak pakai baju, kuliah. Ditanya kamu siapa? Saya ini sudah bekerja karena kuliahnya sudah bekerja. Sudah Ustaz, di mana? Departemen Agama. Pulang, suruh pulang. Podo tuweke. Apa maksudnya? Karena itu kaos tidak sopan. Nah, sampean kan punya baju. Ada baju yang beli sendiri, ada baju yang diberikan oleh panti dan lain-lain. Kemudian menghadap kehadirat Allah, masuk ke rumah Allah, tidak pakai pakaian yang sopan, pakai kaos, itu namanya tidak sopan. Paham ya? Itu hanya baru pakaian. Dan menutup aurat. Menutup aurat itu sopan dan menutup aurat. Ada yang sopan tapi tidak menutup aurat. Ya tadi itu pakai baju. Ya. Apalagi kalau putri tidak menutup aurat, ya nggak boleh. Lah, aurat laki-laki itu apa? Aurat laki-laki kemarin sudah saya sampaikan ya. Apa batas aurat laki-laki itu? Mulai pusat sampai lutut. Andai kata, maaf, saya contohkan, saya pakai sarung. Sarungnya kan panjang. Kemudian saya pakai sarung saya sampai di sini, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Nutup aurat enggak? Nutup, tapi itu sopan enggak? Gak sopan, gitu loh. Nutup aurat tapi tidak sopan.
pakai kaos, pakai celana, pakai sarung, nutup aurat enggak? Nutup aurat, tapi tidak sopan. Sampean lo, sekolah aja lo, kalau nggak pakai seragam nggak boleh, iya kan? Sekolah, lupa sekolah kan juga boleh pakai kaos, iya, boleh di saat olahraga. Kalau udah saat olahraga boleh pakai kaos, nggak boleh. Lupa kalau ke masjid tidak untuk sholat pak, untuk kerja bakti beda. Niatnya niat kerja bakti, ya beda. Ya pakai kaos nggak apa-apa. Mau niatnya niat kerja bakti, untuk kerja mungkin ngepel, mungkin resik-resik, mungkin beleh kambing, beleh wedus, mungkin apa namanya ngecat atas dan sebagainya. Itu kan kerja bakti ya boleh. Paham ya? Ini pakaiannya harus bersih, suci, sopan, nutup aurat. Tuh. Kenapa? Ya tadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah bahwa kita ini diberikan oleh Allah bisa memakai baju, bisa membeli baju, bisa diberi oleh orang untuk bisa kita pakai sebagai pakaian kita. Paham? Oke ya. Nomor 2 tadi ya. Nomor 3. Berangkat ke masjid dengan tenang. Berangkat ke masjid dengan tenang. Tidak tergesa-gesa. Artinya apa? Ya, tidak tergesa-gesa. Artinya datang ke masjid itu tidak gupo-gupo. Lah, supaya nggak gupo itu datangnya harus diawali. Karena ada anak itu, ada orang itu datang ke masjid gak gupo, santai aja. Tapi tekoi berangkat akhir-akhir. Maka begitu sampai ke masjid, sholatnya sudah selesai. Kalau itu Jumatannya khutbahnya sudah selesai. Maka yang seperti itu memang sengaja tidak niat ke masjid dengan sungguh-sungguh. Tetap dengan tenang, tetapi tidak terlalu mengabaikan. Tidak mengabaikan. Nomor 3 ya. Oke, nomor 4 masuk masjid melangkahkan kaki kanan dulu. Melangkahkan kaki kanan dulu. Jadi yang dilangkahkan masuk itu kaki yang kanan. Termasuk sampai masuk ini, karena ini wilayah bersih. Kapan hari sudah pernah saya lihat. Tadi ini beberapa kali pertemuan saya tidak memperhatikan betul. Ya. Pak Akwan aja kalau masuk mesti kaki kanan. Kalau keluar saya lupa kaki kanan dulu, saya ulangi. Harus menghukum diri sendiri. Ini ya. Dari masuk panti ketika belajar itu juga sama, karena ini kita anggap bersih, kita anggap tempat yang sangat mulia, maka masuk itu kaki kanan. Jadi masuk masjid itu kaki kanan dan berdoa. Apa doanya? Tulis, terserah, berdoa. Sambil tulis, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, tulis Latin boleh, pokoknya ditulis. Sing ganggo catatan ya tulis nang otaknya supaya nanti nggak lupa. Kon nggo catatan kok gak tau nggowo. Allahumma ftah li abwaba rahmati.
Dosa masuk masjid, doa masuk masjid, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada hadis yang dijawab dengan salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada hadis yang mengatakan gitu. Jadi masuk masjid, masuk musola itu diawali dengan salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apa artinya? Allahumma ftahli, apa artinya? Artinya biar tahu. Ya Allah, bukalah untukku. Ya Allah, bukalah untukku. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, pintu rahmatmu. Ya Allah, bukalah untukku pintu rahmatmu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sudah tulis? Lupa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kamu kelas berapa? Jar? Kelas 10 atau kelas 14? Mosok lali, ketoro gak tahu. Itu tandanya, maaf ya, ini doa sehari-hari. Kalau ada yang nggak hafal tandanya sampai masuk masjid gak tahu ndonga. Wes. Kalau dibaca setiap saat mesti nggak lupa. Tapi ini gak tahu diwaca mesti lali. Dan saya yakin dulu sampai sudah hafal. Di TK, di SD hafal lisan, wis diulangi. Tapi gak tahu ditakoni, gak tahu diwaca, akhirnya lali. Itulah fungsinya murojaah itu. Makanya menghafal hadis, menghafal Al-Quran, surat-surat juz amma itu harus dimurojaah setiap waktu, setiap saat, di mana saja. Sambil sepeda motor. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adinat rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muttat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan seterusnya. Entek karena perjalanannya jauh. Bismillahirrahmanirrahim was samaa'i dzatil buruj, dan seterusnya. Entek yang hafal surat apa yang dihafalkan. Kenapa? Kalau tidak dihafalkan lali. Ya, lali itu. Semuanya hafalan-hafalan kita, doa sehari-hari itu kalau tidak dibaca setiap saat, setiap waktu, maka itu bisa jadi lupa. Cek doa akan tidur sampai tok. Ya, saya yakin itu eling. Ya. Coba doa masuk masjid. Lular moco. Yo. Apa Allahumma tafli? Gak ono. Apa sebenarnya? Allahumma Allahumma iftah. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Coba bersama-sama. Abata. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ulang. Abata. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Zam, kamu kok.
Lo Allahumma tafli. Lo pendengaran saya apa karena saya kurang dengar karena sudah tua atau kamu yang memang salah mengucapkan? Diulangi. Lo Allahumma tafli. Sing bener apa? Se. Ketua IPN. Ya. Itu hebat kita IPN. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. Semuanya abata. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, enggak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, ojo memalukan Pak Akon kamu. Ya. Allahumma ftahli. Balik, jar. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sip, yang ngono. Sekali salah ndak apa-apa. Namanya belajar ya mesti ono salah gak apa-apa. Tapi mari ngono wis gak salah, gitu ya. Itu dibaca setiap masuk masjid. Dibaca terus. Ojo angger mlayu tok ae apa maneh gopo-gopoan. Wur-wur langsung kadek anu. Dan itu anak-anak ya, ketika masuk masjid kan sampean datang dari rumah, berangkat dari rumah kan pakai sandal ya. Masih ingat bagaimana cara melepas sandal? Loh, yang dilepas yang kiri dulu. Maaf, contoh ini sandal tak lepas, setelah terlepas ini langsung pintu misalnya, tidak langsung begini, enggak, dilepas disik, diinjak sandalnya, baru melepas yang kanan, baru kaki yang kanan yang masuk. Paham? Sama dengan ketika keluar ya, kalau keluar kaki yang mana dulu? Kaki yang kiri keluar dulu, keluar. Tidak langsung pakai sandal, keluar dulu, baru kaki yang kanan. Setelah itu baru ambil sandal, kaki kanan yang memakai sandal, baru kaki kiri. Ingat, memakai itu yang kanan dulu, kalau melepas yang kiri dulu. Tuntunan Rasulullah, dan itu tidak mudah kalau tidak dibiasakan. Ya, Pak Akwan ini masuk ke masjid itu banyak, bersama dengan orang juga banyak, bahkan kadang-kadang sudah tingkat ustadz, tingkat guru, tingkat ulama, kadang-kadang melepas sepatu dan melepas sandal dan masuk masjid itu kadang-kadang masih ngawur, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu penting, itu bagian dari akhlak, itu bagian dari adab masuk masjid. Adab pakai melepas sepatu sandal. Yes. Berikutnya, tadi yang berapa tadi? Nomor 4 atau nomor 5? 5. 4. Sekarang nomor 5. Melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Sebelum duduk, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Yes. Jadi begitu datang, begitu masuk masjid, tidak duduk dulu sebelum sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu berapa rakaat? 2 rakaat. Ini penting anak-anak. Ya, saking pentingnya ini. Saking pentingnya ada riwayat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang khutbah Jumat, sudah khutbah itu loh, sudah khutbah.
kemudian ada sahabat yang baru datang langsung duduk. Sebelum duduk langsung Nabi mengatakan, "Hei fulan, kamu laksanakan sholat sunat tahiyatul masjid dulu." Akhirnya orang itu nggak jadi duduk, langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, saking pentingnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu, anak-anak, kita datang ke masjid untuk apa saja? Untuk apa saja? Apakah niatnya untuk sholat atau niatnya untuk datang mengikuti pengajian, misalnya ada pengajian, atau waktu datang itu mendatangi misalnya ada undangan, misalnya akad nikah, ada kan akad nikah? Biasanya kan ada akad nikah dilaksanakan di masjid ya. Maka begitu masuk masjid, sebelum duduk, maka laksanakan sholat tahiyatul masjid dulu. Ini jarang dilakukan orang. Dalam bahasa yang lain, sholat tahiyatul masjid itu haknya masjid, sebagai penghormatan kepada masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan ke masjid untuk rapat, begitu datang langsung duduk, itu nggak baik. Makanya sebaiknya masuk masjid itu tadi diawali apa tadi? Bersih dari hadas dan dari najis, artinya sudah berwudu. Begitu masuk masjid tidak langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat lebih dulu baru duduk. Untuk apa? Menunggu sholat atau apa? Kalau itu waktunya mengadakan pengajian, ya datang untuk duduk mengikuti pengajian, tapi sebelum duduk sudah sholat tahiyatul masjid. Ini penting. Nih. Sekarang ibu-ibu Aisyah itu sudah saya tanamkan begitu, ketika ngaji Aisyah hari Ahad itu, begitu datang sudah banyak yang sholat dulu. Dulunya enggak. Datang longgo, datang langsung duduk. Ini. Ya, jangan tinggal bapak-bapak. Nanti kalau sampai mengikuti kegiatan apa namanya pengajian sakinah dari Ahad, kalau itu kebetulan di masjid. Kalau kemarin kan di Al-Hadi itu kan di kursi, sama dengan di Al-Bain itu kursi. Kalau masjidnya besar, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Azhar, langsung masuk masjid, itu jangan duduk dulu, tapi sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Termasuk mendatangi kalau misalnya ada apa bacaan, ada mantenan. Kalau 2 tahun yang lalu itu ada apa, anak-anak SMP itu mengadakan Darul Arkom di Masjid Al-Azhar. Nah, kan datangnya ke sana untuk mengadakan Darul Arkom. Yang kebetulan yang ngisi saya kaitannya dengan perawatan jenazah. Sebelum duduk, begitu datang langsung sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, baru duduk seperti yang dianjurkan, deretannya, duduknya, barisnya itu. Tapi sholat tahiyatul masjid dulu. Ini penting. Nah, ini tidak banyak disadari oleh orang. Ya. Apalagi kalau orang-orang yang rapatnya bukan rapat masjid, rapatnya rapat masyarakat, rapat RT, tapi karena di RT tidak punya balai RT, atau mungkin di RT itu biasanya di halaman kampung, tapi hujan kemudian mau pinjam di masjid, ya nggak apa-apa, tapi mestinya sebelum rapat itu begitu masuk sama tuntunannya sama. Apa itu? Melepas sandal yang kiri, kaki kiri, baru kaki yang kanan dilepas, tapi masuknya kaki kanan dulu. Sebelum duduk apa? Sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini. Berikutnya yang keenam, banyak-banyak berdoa, garis miring zikir.
banyak-banyak berdoa garis miring zikir, artinya atau zikir. Dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Tidak melakukan kegiatan yang tidak berguna. Ini terkait dengan tadi yang Pak sampaikan. Kadang-kadang anak di masjid, di musola itu malah lari-lari. Ya. Kejar-kejaran, tidak ada manfaatnya. Ini bahkan membawa kotoran, jangan. Tapi kalau ada anak kecil, kemudian kebetulan main-main, sekedar main-main, ya nggak apa-apa, tapi tetap diingatkan, tidak boleh dibiarkan. Tapi jangan terus disenani, hei kamu itu, ayo sana. Oh, enggak, tetap diingatkan dengan cara baik. Kalau dibiarkan, anak kecil yang suka main-main di dalam masjid kemudian dibiarkan karena dengan alasan masih kecil, maka anak kecil itu akan tertanam dalam jiwanya, tertanam dalam pikirannya bahwa mainan di masjid itu nggak apa-apa, itu jangan. Ya tetap diberikan arahan, tetap diberikan pengertian supaya ngerti bahwa masjid itu bukan tempat bermain, tapi tempat ibadah. Tapi satu ketika namanya anak kecil main itu ya nggak apa-apa, tapi tetap diberikan peringatan, diberikan arahan, diberikan nasihat. Apalagi di masjid digunakan ngobrol yang ngalor ngidul yang tidak ada gunanya. Dan tetap menjaga kebersihan. Ini menjaga kebersihan, ketertiban. Begitu masuk masjid, misalnya di masjid itu ada kaligrafi apa misalnya, kok mengkleng, ya dibetulkan, ojo dibiarkan saja. Kelihatan ada sampah walaupun kecil tertinggal, ya kamu ambil, dibuang di tempat sampah, jangan dibiarkan. Atau malah kamu yang membawa sampah, itu sangat tidak bagus. Itu tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan adab masuk masjid. Ini harus sekalian, jadi masuk masjid. Lebih-lebih, tambahi keterangan. Lebih-lebih antara azan dan qomat itu doanya sangat dikabulkan oleh Allah. Makanya tadi saya istilahkan zikir atau berdoa. Apa boleh Pak ngaji Al-Quran? Boleh. Dengan catatan, kalau kebetulan saat itu banyak orang yang sholat tahiyatul masjid, maka kalau ngaji ya coba banter. Kalau zikir ya coba banter. Sini ada orang sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, kamu zikirnya banter, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya orang yang sholat itu ya terganggu. Ya boleh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Kalem. Ngaji Al-Quran boleh. Zalikal kitab lil muttaqin. Itu jangan banter-banter. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Banter sehingga orang yang ada di sekitar kiri kanan kita, depan belakang kita yang sholat itu menjadi terganggu, itu nggak boleh. Meskipun kita zikir, meskipun kita baca Al-Quran, tapi juga usahakan tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Itu ya. Ini. Berikutnya yang nomor 7 ya. Nomor 7. Ketika keluar, mendahulukan melangkahkan kaki kiri dulu.
ketika keluar melangkahkan kaki kiri dulu. Ketika keluar melangkahkan kaki kiri dulu dengan berdoa. Dengan berdoa. Koma yaitu. Nah. Ingat di doa keluar masjid. Coba silakan dibaca. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bagus. Hafal semua? Ayo baca. Abata. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Hafal dah hafal, tulis supaya nanti tidak lupa. Tulis bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan huruf Latin. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oke ya. Nah itu adab masuk masjid. Tolong anak-anak dibiasakan. Kalau sampai ke masjid karena sudah tahu adabnya, andai kata ada anak kecil, ada adik-adik yang lebih kecil, kemudian ada yang main-main, maka sampai bisa untuk memberikan nasihat dengan cara baik-baik. Ojo diseneni anak kecil, diseneni yo melayu kok yo enggak. Ya tetap kita kasih tahu supaya paham. Supaya paham, gitu ya. Oke. Nih. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin Pak Akon juga ingin tahu, tak absen sih. Iki ada? Endi wonge? Oke. Zaki mana Zaki? Ya. Andika. Oke. Rangga. Oh. Stephen. Oh. Ramandika. Sultan. Arya. Mana Arya? Gak masuk. Afrizal. Jal. Alvito mana Alvito? Gak masuk. Oh sudah lulus. Oke. Firman. Fernando. Di Fernando. Alpa gak masuk. Puji Winoto. Ya. Di Puji. Ilham ya, Ilham Puji Winoto ya. Najam. Bima, mana kakek tak Bima aku? Oh sakit. Radi. Isudin kono. Richard. Alvaro. Oh. Ridho. Ya. Andre. Iqbal. Di Iqbal. Izin. Zamzami, kakek aku. Oh iya sih ono. Satria Putra. Sudah semua ya? Oke. Masih anak-anak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga apa yang saya sampaikan membawa barokah. Salah satu tanda barokah itu sampai amalkan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrunallah wa fathun qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.